Nama Masjid Jami Al-Anwar pastinya sudah tak asing bagi warga Jatinegara, terutama mereka yang tinggal di kawasan Rawabunga. Konon didirikan oleh Datuk Umar atau biasa disebut Datuk Biru. Masjid ini kabarnya dibangun sekira abad ke-18 atau ada yang mengatakan pada masa sebelum itu. Pondasi, pintu hingga mimbar di Masjid Jami Al-Anwar Jatinegara, Jakarta Timur sudah berumur ratusan tahun. Meski tak terlalu besar, nyatanya Masjid Jami Al-Anwar ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Ini kisah ini bukan dari orang tua saya, tapi dari guru saya. Ya, itu Kiai Haji Abdurrahman Sayuti. Ya, Kiai Abdurrahman bin Sayuti. Itu beliau pernah mengatakan umur masjid ini saya punya kakek, mertua saya punya kakek lagi nggak ngalamin. Kan gitu. Mertua beliau ini namanya Kiai Haji Hasni. Haji Hasni punya kakek, itu namanya Syekh Adenan. Saya punya kakek nggak ngalamin juga. Berarti berapa tahun itu, Pak? Ya, kalau 6 turunan lebih kurang 200 tahun. 250 tahun itu kan, itu ngalamin. Berarti ini masjid sudah tua sekali. Yang mana masjid bangunan yang asli? Kalau yang asli hampir nyaris nggak ada. Kalau yang asli nggak, kecuali pondasi. Pondasi ada pasti. Dan yang ada tiang 12. Itu 12 desa. Nah ini masjid ini dulu merupakan masjid raya, masjid agung pada zamannya. Tahun 1812 saja. Ya. Di Jakarta Timur ini belum ada masjid. Kecuali ini. Zaman Denles atau Raffles 1012 itu pernah dipoto dari samping kanan masjid kiri ya, Pak. Dari sebelah sana, sebelah selatan ya, itu tinggi itu ke bawah tuh turunan tuh, sampai ke Cipinang, Pulau Majak sampai ke Cipinang Penjara, itu membentang sawah. Berarti belum ada kampung. Kalau belum ada kampung berarti belum ada masjid. Nah, baru ada masjid nanti setelah Allah yarham guru besar Rawabang ini, kayak Syekh Ahmad Marzuki, pindah ke Cipinang Muara. Tahun 1928. Menjadi masjid satu-satunya pada masa itu, Masjid Al-Anwar diklaim sebagai masjid tertua di kawasan Jakarta Timur. Keberadaan yang diperkirakan sebelum tahun 1700-an membuat masjid ini menjadi sentral dakwah pertama di Jakarta Timur. Oleh sebab itu, banyak ulama yang datang silih berganti di masjid ini untuk menyiarkan agama Islam. Suasana tempo dulu yang masih hutan dan sawah membuat jarak antar rumah penduduk berjauhan. Hingga akhirnya, para ulama di masa itu mencetuskan untuk menghadirkan sebuah masjid sederhana untuk masyarakat beribadah. Setelah melalui kesepakatan bersama, akhirnya para warga desa melakukan urunan atau patungan untuk menyumbangkan pondasi masjid. Sekiranya ada 12 desa pada masa itu yang menyumbangkan 12 tiang kayu jati asli Jawa Timur. Selanjutnya, 6 pintu kayu di bagian samping masjid juga merupakan bangunan asli. Sementara mimbar yang digunakan untuk khutbah juga masih asli sejak masjid ini berdiri. Katakanlah 1712. Sudah ada? Ya. Dan sudah menjadi masjid. Sudah menjadi masjid Jami. Jami Al-Anwar. Ya, kalau eksistensi masjid, ya masjid aja ya, belum Jami ya. Itu 1612 sudah. Kalau tiang ini merupakan tanda bahwa masjid yang aslinya dari 1615 sampai 1712 sebesar ini. Lebih kurang ya sekitar 15 kali 15 meter lah. Nah, tiang ini sudah ada 1800-an. Ini tiang ini dalamnya kayu jati.
kayu jati. Jadi kita bisa bayangkan kayu jati Jawa Timur. Jadi setiap desa dulu kan desa itu ada kepala sukunya, ada kepala kampungnya gitu. Nah dia mungkin dia orang kaya atau orang berpengaruh. Dengan orang sekitar itu, ayo kita bantu, ayo sama-sama untuk membangun masjid, ya. Nah, sepakat tuh dari mulai Keramat Jati, bayangkan coba, Keramat Jati, Pondok Gede, ya, Cakung, Pulau Gadung, Kemayoran, Matraman, ya, Kampung Melayu, Rawabangku. Saat awal berdiri, nama masjid ini bukanlah Masjid Jami Al-Anwar. Seiring banyaknya ulama datang untuk syiar agama Islam di masjid, namanya berubah menjadi Masjid Jami Al-Anwar. Masjid Jami Al-Anwar lebih kurang baru 100 tahun lalu merujuk nama seorang ulama yang biasa disebut Guru Al-Anwar. Al-Anwar merupakan pendekar ulama Rawabangge, Guru Kiai Haji Marzuki bin Nirsyad. Udah lama, kalau ini abad 20-an dah, ya 1910-an, ya nama Al-Anwar udah ada, Masjid Jami Al-Anwar. Tapi sebelumnya masjid apa? Nah itu yang belum ketahui. Jadi sebagai seorang alim, Guru Anwar ini mengajar dia. Jadi mengajar, ada yang anak-anak remaja, ada anak muda gitu kan. Di antaranya muridnya Guru Marzuki. Nah Guru Marzuki ini diantar oleh ibunya itu Syarifah Fatimah belajar pada beliau karena beliau ini cerdas, alim dan akhlaknya baik, ya. Dan diantar belajar pada Habib Usman Banahsan dan orangnya hafal Quran, hafal hadis, akhlak luar biasa nih Guru Marzuki bin Mirsad. Jadi Guru Marzuki namanya Ahmad Marzuki bin Mirsad bin Abdurrahman bin Hasnum bin Panglima Malayang bin Sultan Fatoni Al-Musawa. Tak hanya menjadi tempat syiar agama Islam, rupanya Masjid Jami Al-Anwar sempat dijadikan tempat berkumpul pejuang serta ulama untuk mengatur strategi perang. Pejuang Betawi, Haji Darik, satu di antara pejuang yang menggunakan masjid ini untuk tempat menyusun strategi demi kemerdekaan Indonesia. Aktivitas para ulama dan pejuang di masjid ini pun sempat dicurigai Belanda. Hal itu membuat banyak pemuda di Rawabangge hijrah ke sejumlah wilayah untuk menghindari kecurigaan tersebut. Meski begitu, banyak jemaah yang terus menyiarkan Islam di masjid ini, sehingga kecurigaan Belanda hilang begitu saja setelah tahu para jemaah hanya menyiarkan ajaran Islam. Pada menjelang akhir abad ke-20, akhir abad 19, di sini ada tokoh habaib, ya, itu tokoh habaib ini bernama Habib Usman Banahsan, ya. Usman Banahsan ini lahir sekitar 1840 lah, 1830-an lah, ya, 1830-an. Usman Banahsan, ya, 1830. Habib Usman Banahsan ini masuk saudara nih dengan Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi yang di Petamburan tuh. Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, dia masih saudara, ya, masih satu kakek gitu kan. Ini para habaib ini di masjid ini selalu bertemu gitu, menyusun strategi dakwah untuk menyampaikan dakwah Islam. Artinya menyampaikan tentang ajaran akidah, ya, tauhid, ya, keimanan, fikih, kemudian menyampaikan bagaimana orang bermuamalat, ya. Jadi udah dipikirkan, udah disiarkan. Cuman cara metodologinya atau cara manhaj itu cara-cara seperti itu. Jadi mereka istilahnya karena masih di bawah penjajahan Belanda, mereka secara halus, mereka berawal secara halus. Nah, secara halus ini artinya mereka tidak frontal, ya kan, bangsa kita belum punya senjata gitu, ya, belum punya senjata. Karena Belanda kan punya senjata,
punya kekuasaan, ya kan, punya duit, ya tuh. Nah, kita kan apa adanya. Jadi strategi para ulama itu istilahnya sedikit, ya artinya ada berkooperasi. Kita kooperatif lah. Selama itu nggak menyimpang dari ajaran akidah Islam. Rupanya ada 2 makam keramat di Masjid Jami Al-Anwar yang banyak didatangi sejumlah peziarah. Bagi warga sekitaran Rawabunga sudah tak asing dengan 2 makam di masjid tersebut. Makam berusia ratusan tahun ini merupakan makam Datuk Umar dan anaknya Datuk Ali. Datuk Umar yang kerap dikenal dengan Datuk Biru merupakan perintis pertama masjid ini berdiri, sehingga bertahan sampai sekarang di tengah masyarakat. Kalau bukti secara tertulis hampir lenyap. Ya. Hanya ada peninggalan makam. Makam itu sudah sangat tua. Dulu pernah ada seorang mau menyelesaikan tesisnya atau skripsinya di bagian arsitektur gitu ya. Itu tahun 1982. Ketika dipoto itu batu makam itu mendeteksi secara sistem kimia gitu ya. Itu tua. Saya bilang berapa tahun Pak? Wah ini Ustaz, wah ini berapa tahun, abad ya sih bilang. Hah? Abad? Sedikitnya 3 abad. Saya bilang 3 abad. Itu makam itu ada 2 makam. Itu makam itu ada 2 ya. Yang sebelah ini sisi sebelah mari, belah timurnya itu namanya Syekh Datuk Ali. Yang belah kulon ini Syekh Datuk Umar. Datuk Ali bin Datuk Umar. Datuk Umar bin Datuk Ibrahim Condet. Condet. Nah, Datuk Ibrahim bin Datuk Abdurrahman Depok. Datuk Abdurrahman bin Datuk Husein Jayakarta. Masjid dulu baru. Kalau masjid ini kira-kira udah berjalan 1 abad, ya, barulah mereka itu. Datuk Ali dan itu Datuk Ali bin Datuk Umar. Yang menurut cerita ini, riwayat ini masjid, itu cucunya Datuk Umar yang bernama Datuk Ahmad. Datuk Ahmad nulis 1780 kurang, bayangkan. Ini tulis di riwayatnya 1780. Orang sini Datuk Biru. Kenapa itu? Itu tidak lokal itu. Terus ini ada seorang berbot tua, umur udah lebih dari 100 tahun. Namanya Ngkong Abdul Hamid bin Umar. Paling lama dan paling tua sih. Dia tuh kalau dia bukan pakai tikar lambit gitu ya, tikar pandan. Ada orang dari situ makan itu keluar, jubahnya biru gitu. Dia udah biasa lihat begitu, kalau kita lari gitu ya. Hingga kini, makam Datuk Ali dan Datuk Umar masih terus didatangi peziarah. Peziarah mendatangi makam ini terutama saat bulan suci Ramadan tiba. Peziarah pun datang dari penjuru negeri, bahkan tak jarang ada peziarah dari mancanegara. Meski begitu, ada sejumlah aturan yang harus dipahami oleh setiap peziarah. Peziarah yang datang harus terlebih dahulu mengambil wudhu. Selain itu, peziarah juga dilarang untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Dengar cerita dulu namanya ada Kong Umar sini ya, Pak Muhammad bin Umar. Dia lahir juga di abad 19 juga tuh, tahun 1895-an lah begitu ya, tua itu. Saya ngalamin juga. Jadi Kong Umar ini istilahnya pernah ngomong, dulu tuh makam kita sering bersihin bangkai burung di atas makam itu. Kenapa Kong? Ini burung kalau disebut mati. Jadi burung gereja, kayak burung apa ya, kalau mati aja tuh. Waduh, saya bilang ada apa tuh Kang tuh?
Ya itulah, itu makam keramat, makam suci. Ya. Dulu banyak pakai burung, kalau itu tak mati gitu. Makanya lama-kelamaan orang-orang kita juga yang pilot udara itu tahu, jangan coba-coba ngelangkahin masjid Rawa Bangke itu, Al-Anwar. Nah, Al-Anwar ini nama seorang ulama, dan ini kan Masjid Jami Al-Anwar. Itu namanya Guru Anwar sini. Ada Guru Anwar, orang alim ini. Meski berumur ratusan tahun, Masjid Jami Al-Anwar masih berdiri tegak, tak termakan usia. Masjid ini menyimpan jejak-jejak sejarah pusat syiar agama Islam di Jakarta. Sejarah panjangnya menjadi saksi perjuangan para ulama demi kemerdekaan Indonesia. Inilah Masjid Jami Al-Anwar sebagai sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.